Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rafael Krisnazura TV. Kali ini Rafael Krisnazura akan membahas sebuah tema atau sesuatu tema yang sangat menarik. Dan ini juga menjadi keluh kesah bagi saya karena saya ditindas beberapa orang, karena permainan atau karena membela salah satu pihak ya. Tapi di sini yang saya mau bahas adalah kita akan coba membahas bagaimana kita menjadi orang, atau kita memilih menjadi orang apa, orang yang beruntung atau versus orang yang tidak beruntung sama sekali. Selengkapnya hanya ada di konten Rafael Krisnazura. Selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rafael Krisnazura. Selama 7 menit ke depan nanti Rafael akan membahas per tipe-tipean gitu ya. Tipe-tipe orang yang beruntung atau orang yang tidak beruntung sama sekali itu seperti apa ya teman-teman. Orang yang beruntung ya, orang yang beruntung adalah yang dididik keras oleh orang tuanya sejak dahulu ya. Orang yang beruntung, orang yang dididik keras oleh orang tuanya sehingga besarnya anaknya menjadi sukses. Anaknya bisa membanggakan orang tuanya karena didikan orang tuanya ya teman-teman. Karena bayangkan teman-teman, sekarang saya sering mendapati anak-anak umur 8 tahun, umur 10 tahun, belum apa-apa, kamu udah naik kelas, dihadai orang tuanya apa? Motor ya. Motor dipakai kebut-kebutan, dibobok knalpotnya apa segala macam. Tiba-tiba gonceng 3 dengan teman-temannya, masih di bawah umur pula, tiba-tiba kecelakaan ya. Itu yang sangat tidak beruntung sama sekali ya teman-teman. Itu termasuk orang-orang yang tidak beruntung sama sekali. Karena harusnya orang tua itu mendidik anaknya itu ya. Dididik keras oleh orang tuanya, jangan sesuai dengan umurnya ya. Kalau umurnya udah 18 tahun, sudah dimiliki SIM, itu boleh mengenakan kendaraan roda 2 ya. Karena banyak sekali anak-anak yang seperti itu gitu loh. Kadang saya suka terintimidasi gitu ya dengan orang-orang yang mengenakan knalpot racing. Tiba-tiba entah kenapa saya disuruh diajak ikut dia muter-muter, tapi diturunkan di tempat yang tujuan yang tidak jelas gitu teman-teman. Bahkan sangat disayangkan gitu loh. Saya nebeng dia, numpang nebeng itu misalkan ke blok 5 blok dari rumah saya, tapi dia menurunkan saya sesuai dengan ininya lagi gitu loh, sesuai dengan maunya dia gitu loh. Misalkan gini teman-teman, misalkan saya mau pergi ke, misalkan ada namanya jalan besi. Nah, jalan besi, saya ingin jalan nih dari jalan besi, belum beberapa jalan udah diintimidasi oleh salah satu orang yang yang menurut saya nggak banget, safety-nya nggak banget, knalpotnya udah dibobok, kemudian nggak ada sandaran tangan, nggak ada untuk pegangan, apalagi untuk footrest gitu ya. Sangat disayangkan ya. Kalau mau jadi anak jalanan, jadilah anak jalanan yang berfaedah gitu loh. Istilahnya gini, kalian nggak apa-apa knalpotnya dibobok, asal jangan berkeliaran di mana-mana gitu loh. Jangan membuat orang lain menjadi korban hanya dari kalian gitu loh. Misalkan hanya keteledoran kalian memacu speed motor kalian dengan tinggi, bisa menyebabkan tabrak lari ya. Artinya kan kalau seperti ini, kalau tidak ada aturan, kalau tidak
ada yang namanya apa ya namanya didikan gitu ya. Itu anak kalau misalkan dia di bawah umur, kemudian dia disuruh bertanggung jawab, dia mau bertanggung jawab ke siapa gitu loh, sedangkan umurnya aja udah di bawah umur gitu loh. Saya jujur, saya oleh orang tua saya tidak pernah diajarkan untuk menaiki kendaraan bermotor ya. Saya cuma dibekali sepeda lipat, udah. Setelah itu saya nggak berani coba-coba ya, nggak berani coba-coba. Saya mau mengikuti umur saya aja. Kalau umur saya udah pas bawa mobil ya gitu loh. Tapi bawa mobil juga nggak ugal-ugalan, nggak arogan gitu ya teman-teman. Tetap harus ada aturannya gitu loh. Kadang itulah sosok orang-orang yang tidak beruntung karena kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang menaati peraturan lalu lintas, yang menaati peraturan regulasi gitu loh. Yang pemerintah ataupun kepolisian katakan motor tidak boleh dibobok, motor harus standar pabrik gitu ya istilahnya, ngikutin gitu loh, ngikutin. Kalau mau dibobok ya istilahnya nggak bikin bising telinga orang gitulah. Kalaupun juga mau dibobok juga harus ada surat customize-nya juga gitu loh. Terus juga banyak sekali motor-motor, itu termasuk ya motor yang saya kendarai ya, motor yang saya tebengi juga tidak memberi kita TNKB gitu teman-teman. TNKB ada, tapi sisa-sisnya itu dalam kondisi telanjang, tidak ada bodi, tidak ada apa gitu loh. Jadi ibarat balapan liar ya itu, mesin seperti itu, mesin 2 tak, kemudian mesin Kawasaki yang racing seperti itu gitu loh. Dan saya harapkan kepada orang tua nih, kalau misalkan ada orang tua nih yang menonton channel saya, tolong coba diperhatikan ya, diperhatikan banget anak itu pakai motor bagaimana, apakah dia menggunakan motor secara amanah atau tidak gitu loh. Ya gini ya teman-teman, kalau di komplek aja kalau kalian masih belajar ya nggak masalah gitu teman-teman. Tapi kalau udah jago di komplek pun juga nggak boleh arogan teman-teman gitu loh. Karena kalau kita arogan sudah menyalahi aturan gitu loh. Kita ada ugal-ugalan di komplek. Batas kecepatan maksimal komplek berapa? 10 km per jam. Kadang-kadang ada yang ngetes 40, mau nyampe top speed kadang-kadang. Itu kok contoh-contoh orang yang tidak beruntung. Kembali lagi ke orang yang beruntung seperti apa. Orang yang beruntung, ya sekali lagi, orang yang beruntung adalah yang tidak pernah difasilitasi oleh orang tuanya apapun, ya, kecuali handphone, ya. Kalau urusan kendaraan mungkin ada yang tidak pernah difasilitasi orang tuanya kendaraan, ya, supaya orang tuanya itu care juga gitu. Berarti orang tua kalian, kalau misalkan kalian nggak dibeliin motor, orang tua kalian care gitu loh. Kalau kalian anak satu-satunya, istilahnya anak tunggal, meninggal, kasihan orang tua gitu loh. Udah punya anak satu-satunya, udah dirawat dari kecil sampai gede, tiba-tiba meninggal hanya karena diberikan pemotor, kemudian motor itu tidak dipakai sesuai dengan regulasi mereka gitu loh. Karena sayang kan gitu teman-teman. Oke, ini untuk part satunya segini dulu, nanti aku lanjutin ke part keduanya ya.